Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Pro 2 Goes to Campus. Halo teman Pro 2, selamat datang di Goes to Campus di hari ini. Dan seperti biasa kita selalu kedatangan bintang tamu luar biasa. Dan sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu Pro 2, Jay pengen kamu nih semuanya buat download aplikasi RRI Digital untuk kamu mendengarkan acara ini. Atau kamu bisa langsung nonton juga di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Dan teman-teman, di Goes to Campus hari ini kita sudah kedatangan 3 orang pemuda luar biasa dari Universitas Borneo Tarakan. Ini dia dari teman-teman PSM UBT, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Halo semuanya. Di sini sudah ada teman dari PSM dengan Muhammad Ruli Febrian. Dan juga ada Zulfikar Bahdar selaku koordinator divisi Infokom dan juga Humas, dan juga ada Theopilius Raijun Pranata. Waduh, namanya panjang-panjang banget nih. Halo, ini saya manggilnya apa nih? Dari Muhammad Ruli deh, Febrian manggilnya apa nih biasanya nih? Biasa dipanggil Li. Li. Ya. Halo Li. Terus ada juga si Zulfikar Bahdar. Ini panggilnya apa nih? Saya biasa dipanggil Zulfikar ya. Zulfikar. Terus yang terakhir ada Raijun Pranata. Kalau saya biasanya dipanggil Theo. Theo. Iya. Halo Theo. Halo Bang. Jadi gimana nih? Sudah pagi hari ini sudah semangat buat ngobrol, memberikan dialog inspiratif buat teman-teman Pro 2 semuanya? Semangat dong. Sebelum kita ngobrol, mungkin kalian semangat banget ya kayak mau nyapa teman Pro 2. Mungkin disapa dulu nih bertiga dari kalian. 1, 2, 3. Vox Nostra, Anima Nostra, suara kami, jiwa kami. Halo teman-teman semuanya, kami dari UKM PSM UBT, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Saya Muhammad Ruli Febrian di PSM, saya sebagai sekretaris umum. Lalu ada teman-teman saya. Baik, nama saya Zulfikar Bahdar, saya selaku koordinator divisi Infokom di PSM. Dan saya Theopilus Raijun Pranata, saya sebagai anggota. Nah, itu dia udah mantep banget teman Pro 2. Buat kamu yang pengen minta IG-nya langsung aja nih, nanti lihat di IG kita di RRI Pro Tarakan. Nanti ada di tag IG UKM, kan nanti kamu stalking deh nama-nama dari mereka. Iya, benar. Udah mantep banget nih teman Pro 2. Dan sekarang kita lanjut aja nih ceritanya mengenai PSM di UBT. Pertama nih mungkin ini tuh terdengar baru ya di telinga buat apalagi buat alumni UBT atau enggak yang baru masuk di UBT, ini tuh kayak masih awam. Iya, benar. Jadi mungkin dari teman-teman menjelaskan dulu nih, PSM itu apa sih sebenarnya? Oke, untuk PSM sendiri itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di dunia tarik suara, yang dimana khususnya di sini kami di dunia paduan suara. Nah, untuk PSM sendiri benar seperti kata abangnya, kalau PSM itu masih awam terdengar karena jujur saja PSM ini baru berdiri dari tahun 2024. 2024. Jadi belum anniversary pertama dong? Belum. Oh, belum ya. Itu kapan kira-kira anniversary pertama? Akhir tahun. Akhir tahun. Oh, pas mubes lah ya. Iya, benar. Tapi kenapa sih kalian tuh awalnya memang orang yang pertama mendirikan PSM ini, atau memang kalian tuh sebelumnya udah gabung di UKM lain tapi tiba-tiba kayak pengen menyendirikan PSM ini, atau seperti apa? Oh, mungkin sedikit cerita ya. Sebenarnya PSM sebelum jadi UKM tuh memang sudah ada di UBT. Tapi bedanya dia masih masuk ke dalam UKM Seni dan UKM Budaya. Seni, gitu. Nah, itu akhirnya kenapa PSM itu berdiri sendiri, karena bisa dilihat dari potensi-potensi anggota yang ada di PSM yang ada di bidang seni itu ternyata bisa kalau dipecah dan dikembangkan secara lebih mandiri. Makanya pada saat itu diinisiasi kalau PSM itu berdiri menjadi sebuah UKM. Berarti Pikir juga anak UKM Seni awalnya? Oh enggak,
Enggak. Jadi sebenarnya UKM PSM ini sebelumnya tuh dari KBPSM FHUBT, jadi terus dikembangkan jadi UKM gitu. Iya. Oh Iya. gitu. Berarti kalian semuanya hukum ya atau Enggak, Enggak. bisa-bisa. Ya bisa. Kamu apa? Saya hukum. Hukum. Kalau si ini Saya manajemen. manajemen, Saya hukum juga. hukum juga Iya. gitu. Nah, akhirnya terbentuklah di tahun 2024 PSM. Benar. Kan kalau misalnya kita pengalamannya kuliah gitu kan, karena aku juga pernah kuliah, kita tuh selalu melihat UKM itu yang famous gitu kan, yang kayak rekam jejaknya ini kayak wah udah lama nih kayaknya masuk di sini enak nih gitu. Kenapa kalian pengen masuk di UKM yang terbilang baru gitu? Karena kan kalau UKM terbilang baru otomatis gimana ya, cara merawatnya itu susah, cara mengembangkannya itu yang kayak butuh effort yang lebih lah gitu. Apakah memang karena dasar kalian emang suka nyanyi atau seperti apa nih? Mungkin ini kita jawab satu persatu. Iya. Ya. Kalau dari saya emang hobi nyanyi Bang dari dulu Bang. Dari kelas Dari SD. SD, aduh, memang background keluarga penyanyi. Enggak juga, emang bakat saya sendiri. Jadi waktu SD nyanyinya apa? Nyanyi lagu tradisional kah? Enggak, lagu-lagu kayak lagu pop gitu sih Bang. Oh lagu pop ya? Ya. Cocok banget nih, lagu apa sih yang kamu suka sekarang? Biasa lagu-lagu kayak lagu galau gitu sih Bang, lagu-lagunya Lyodra. Oh Lyodra, Tiara Andini, Ya. Idol The Gang lah ya. Ya. Kalau ini Ruli, Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya dari dulu tuh kepengen masuk paduan suara, cuman pas masih sekolah paduan suara tuh di tempat sekolah saya hanya khusus buat cewek, jadi saya nggak bisa masuk. sekolah mana tuh Ruli? Biar kita datangin. Nah terus pas di kuliah, khususnya pas PKKMB tuh pertama kali masuk dan ngelihat ada paduan suara tuh banyak banget campur cewek cowok. Nah itu awal mula saya kenapa tertarik pengen masuk di Padus. Akhirnya saya cari informasi masuk ke Padus dan ternyata masuk di Padus tuh bikin saya enjoy ngejalaninnya. Oh, berarti memang kayaknya Ruli ini primadonanya PSM lah ya. Aduh. Yang kayak ikonnya PSM lah. Kalau nggak ada Ruli kayaknya nggak berjalan nih. Ya bisa dibilang gitu. Ya kan, brand ambasadornya lah. Nah kalau Teo gimana nih Teo? Kalau saya sendiri karena saya dari kecil sangat menyukai musik ya. Jadi dari kecil itu saya sering bernyanyi itu di lagu-lagu Sariosa. Wah, bisa nggak sih serius dulu di sini? Boleh kali. Boleh dikit. Lagu Sariosa itu kan lagu-lagu klasik, misalnya seperti lagu The Prayer, misalnya Coba contohin. lagu misalnya Pray on be alright. Jadi dia lagi memiliki Tepuk tangan teknik dulu dong. suara lebih Keren. ke kepala. Jadi saya mulai mengembangkan suara saya mulai dari kecil sehingga saya di waktu SMA saya berkesempatan bernyanyi di Istana Negara. Wah, udah pernah ke Istana Negara? Saya mengikuti audisi Gita-Bana Nusantara. Wah, itu salah satu yang famous tahu Iya. grup musik ya kan? Iya, betul. Kamu anggotanya? Saya anggotanya. Wah, tepuk tangan teman berdua dari Kaltara Adol yang masuk di Gita Busana itu merupakan setiap 17-an Iya, betul. atau hari-hari istana kalau kita lihat di flyer TV itu selalu dari grup musik itu. Iya. Aku kayaknya pernah lihat kamu deh juga waktu di situ. Lewat kita, oh kayaknya ini anak Kaltara. Itu kelas berapa tuh masuk di grup musik itu? Waktu setelah lulus dari kelas 12 SMA. Kamu sama mana sih? SMA Malinau. Wah, Malinau, Iya. bayangin teman berdua dari Intimung, ya kan? Iya, betul. Dari daerah Intimung menuju ke Istana, asik. Gimana perasaan waktu masuk ke sana? Sangat senang dan bangga, terutama membawa nama dari kabupaten dan Kaltara. Kaltara sendiri juga. Apalagi saya juga sangat suka musik. Tentunya itu menjadi suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri. Akhirnya saya bisa berada di situ, di tempat itu, di mana orang-orang juga memimpikannya bisa bernyanyi di tempat itu, seperti itu. Semoga nanti anak-anak atau adik-adik yang masuk di PSM nanti ada yang mengambil jejaknya Kak Teo nih, Iya, bisa masuk ke grup-grup musik nasional. Amin. Amin. Tapi BTW kan tadi apa namanya Zulfikar sudah nih aku tanyain lagu kesukaannya sekarang. Nah kalau apa namanya Ruli biasanya denger lagunya apa nih? Lyodra juga, Sang Nggak, Dewi. saya lebih ke luar Indonesia. Luar Indonesia itu apa? K-pop. Iya, Blackpink. saya suka K-pop. Apa tuh yang sukanya? Biasanya ini. New Kalau Jeans. akhir-akhir ini saya suka dengar lagunya Hearts to Hearts sama TXT. Wah itu gensi banget ya, yang Iya. ada rumbai-rumbainya, ya kan? Kalau Teo,
Kalau sekarang Selain Serioset ya? iya, saya lebih suka lagu pop sama seperti Bang Jul, kayak lagu-lagu Mahalini, Yodra dan lainnya. Emang anak PSM ini kiblat musiknya tuh emang nggak kaleng-kaleng ya. BTW nanti kita ada bintang radio tahu. Kalian nggak mau daftar nggak bintang radio? Saya udah daftar. Ya. Udah daftar Iya, ya. Bang. Ya itu kan sudah pengalamannya teman Pro 2 di kenapa mereka bisa terjun di background unit kegiatan mahasiswa khususnya di paduan suara. Nah sekarang aku pengen ke masalah internal UKM-nya nih gitu. UKM terbilang baru, sebenarnya visi misinya ini sudah ada nggak sih? Sudah dibuat secara paten belum? Visi misi dari PSM ini kedepannya fokusnya anak-anak UBT yang masuk di UKM itu pengen diarahkan kemana atau berjalan aja itu seperti apa? Kalau untuk visi misi yang jelasnya ingin mengembangkan potensi anak-anak UBT ya di bidang paduan suara tuh supaya kita tuh terjunnya nggak cuman di kampus, tapi kita bisa ikut lomba-lomba keluar gitu, dapat panggilan-panggilan lebih tepatnya itu sih. Ya, semoga nanti di bintang radio yang lolos salah satunya mungkin anak PSM kali ya, mewakili Kaltar, amin gitu. Kalau dari Zulfikar ini kan humas ya, ini humas kayak ini berat banget nih, harus mencari link dari luar, harus memiliki membangun relationship dengan mitra-mitra, dengan klien-klien pastinya. Tantangannya apa membangun yang PSM yang terbaru ini? Oh ya, sebelumnya sebenarnya divisi humas ini sudah diubah jadi divisi Infocom, Bang. Oh, udah diubah jadi Infocom. Iya, Kenapa sudah diubah? berubah. ADRT-nya berubah-berubah? Tidak, waktu itu kita memang ada perubahan di pertengahan jalan karena beberapa hal. Jadi sekalian perubahan nama juga karena dianggap Infocom tuh lebih relevan sama bidang itu. Oh, fungsinya lah ya. Iya, fungsinya. Kalau tadi kan Tio ini sebagai anggota. Tio, anggota di unit kegiatan mahasiswa baru itu rame gak kira-kira teman-teman yang join di PSM? Rame banget. Kira-kira Itu berapa orang? dari beberapa fakultas tentunya banyak daftar ke UKM PSM, apalagi tahun ini ya. Sangat banyak sekali yang join ke UKM PSM sendiri. Kalau misalnya suara yang false gitu masuk PSM bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Kalau Bisa diarti, banget. Bang. Diajarin. Bisa, Bang. Diajarin. Soalnya aku pengen nih belajar nyanyi. Iya, Oh, bisa Bang. bisa dong. Gitu ya. Ada coachnya ya. Ada. Ini BTW kan kalian sekretaris, terus ada Infocom sama ada anggota. Ketua umumnya kemana nih? Lagi PKB, Bang. Iya. PKB. PKB itu apa? Kayak magang gitu sih. Oh magang. Semester 7 juga. Oh udah semester 7 gitu. Dari fakultas Hukum. hukum. Oke. Dan memang juga anak musik juga. Iya. Sekret kalian di mana BTW di ini? Secret kita di lantai 5-nya gedung perpustakaan UBT. Masih baru juga itu. Iya. Aduh, naik tangga lagi tuh. Iya benar. Ya kan? Liftnya rusak ya? Enggak. Enggak. Tapi latihan diafragma kan biar suaranya makin Benar, ya kan? benar. Gitu. Ini aku pengen nanya deh. Ini out of the topic dari UKM. Ah, Bener nggak sih kalau misalnya aku tuh kedoktrin kalau misalnya kita makan yang asin-asin, makan yang banyak apa namanya itu kalau garam kandungannya, pokoknya kandungan garam lah pokoknya, Iya. makan minyak atau enggak makan yang goreng-gorengan itu merusak pita suara kita, bener nggak? Kalian nggak makan gorengan nggak? Itu seperti apa? Sebenarnya enggak ya. Kalau untuk saya sendiri saya masih tetap mengkonsumsi hal tersebut. Namun ada batasannya jika kita sebagai seorang penyanyi. Tidak boleh misalnya sering-sering memakan yang berminyak dan lain sebagainya yang bisa merusak pita suara gitu. Jangan over aja sih gitu. Iya betul. Jangan over gitu ya. Oh, berarti memang ada kapasitasnya ya. Iya. Oh, itu teman berdua. Jadi jangan karena setiap di sosmed lewat ada komen yang kayaknya ini geng nggak pernah makan gorengan deh kayaknya. Ada fun fact. Fun fact-nya apa tuh? Kami sebenarnya juga kalau latihan kadang makan goreng. Iya. Gorengan nih kalau dibejek-bejek begini tuh tumpah ya kan. Tapi kalau masalah keorganisasian, kita kembali ke tablet. Oke. Kalau masalah keorganisasian, manajemen waktu, itu gimana nih PSM? Kan kalau misalnya unit kegiatan lain, anggaplah unit kegiatan mahasiswa radio, itu kan pasti padat jadwalnya. Oh, iya. Nah kalau kalian mengatur waktu kalian di unit kegiatan mahasiswa PSM sama di pembelajaran akademik di kampus seperti apa? Mungkin dari Zulfikar dulu. Kalau kami biasanya tuh kayak
Hamin 2 minggu itu sudah latihan bang. Oh, Hamin 2 minggu sudah latihan. Ya, sebelum perform. Iya. Berarti mengganggu aktivitas kampus dong. Enggak juga, biasa kami latihan tuh di weekend gitu bang. Oh, di weekend. Emang effort banget ya Iya. gitu. Itu berarti itu datang semua enggak? Kadang enggak semua juga sih. Enggak semua, tapi yang intinya datang, yang main perform datang. Soalnya ada batasan juga listnya tuh buat beberapa orang. Oh, ada batasnya. Kalau dari Ruli, Kalau untuk waktu sih, kalau misal hari-hari kampus ya tadi katanya kalau kuliah itu biasa kami ngambil ini pas jam makan siang. jam 12 siang gitu ya. Kadang juga kalau misal memang acaranya untuk pihak kampus itu kami dibuatkan dispen untuk latihan. Terkadang seperti itu Oh, juga. dikasih yang kayak acara-acara seremoni besar lah gitu ya. Ya, Nah, benar. kalau Theo gimana Theo? Kalau untuk waktu sih sebenarnya sama aja untuk yang dari abang-abang saya tadi, karena biasanya kami itu latihannya pasti di luar waktu mata kuliah, atau biasanya itu di sore hari gitu. Kadang hari libur juga. Iya betul. Jadi ada hari ekstra lah ya untuk membuat performance ini menjadi bagus. Biasanya kalau kita kembali deh ke Ruli, soal tadi Ruli sudah ngomongin masalah yang kayak hari-hari yang diundang untuk tampil. Itu hari-hari apa aja yang anak-anak PSM itu datang? Karena kan kalau kemarin itu emang bener sih wisuda tahun 2000 di UBT ya. Wisuda tahun 2024 di bulan November tuh belum PSM kan yang nyanyi? Atau sudah PSM ya? Iya, 2024. Belum ya? Harusnya sudah dari kami. Sudah dari kalian ya Iya. gitu. Tantangannya apa sih biasanya kalau dari pihak kampus tuh yang pengennya lagu-lagu ini, atau kalian yang mengusung, atau seperti apa? Kami yang menyusun sih bang lagunya bang. Kalian yang menyusun lagunya. Iya. Itu biasanya ada yang kayaknya kurang cocok dia, atau seperti apa, atau kayak gimana nih? Sebenarnya kalau mau dibilang tantangan tuh lebih ke waktu sih. Karena kadang pemberitahuan yang dikasih sama pihak kampus tuh dadakan Iya. gitu loh. Emang lagi suka Jadi, dadakan tuh barang. Kayak ini udah beberapa hari mau nampil, cuman langsung diinfoin Iya, nambah lagu ini ya, nambah lagu ini. Jadi kami harus Paham. latihan Situ dengan hujan, cepat. situ pula cari payung ya kan. Iya. Sempat kebasahan kita, paham lagi aku. Tapi itu udah apa ya, kayak normal in university lah ya. Oke. Tapi kalau masalah ini kan kalian kan dari UBT. Tapi ada nggak dari pihak kampus luar tuh yang kayak ngundang kalian tampil nyanyi grup? Ada. Baru tahun kemarin atau tahun ini ada Universitas Politeknik Kaltara yang Poltek undang. Kaltara. Iya, Oh, yang gitu. undang kami untuk di acara wisudanya. Oh gitu. Itu Iya. kalian dibatasin berapa orang biasanya? Itu kemarin sekitar 10 orang ya kalau nggak 10 orang. 10 orang ya. 10 orang. Lebih kayaknya lebih. Lebih sekitar segitulah. Sekitar 10 belasan lah gitu. Ya. Terus pelatihannya biasanya berapa lama tuh kalau dari kampus luar yang ngundang? Misal sekitar Hamin 2 atau minggu gitu. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya acara-acara komunitas gitu atau acara-acara organisasi luar yang bukan kampus ya, anggaplah aja yang kayak komunitas gitu, bisa nggak sih kalian ngundang tampil, atau nggak ada event budaya gitu misalnya, bisa nggak kalian datang tampil gitu? Ini kebetulan dalam waktu dekat kami bakal tampil di komunitas Tidung, seingat kami. Kami diundang sekitar tanggal 20-an untuk tampil di sana. Jadi lagi mempersiapkan penampilan juga buat. Oh gitu. Ini enak, ini buat teman-teman berdua semuanya, buat yang bingung gimana sih caranya ngundang anak-anak PSM UBT biar memeriahkan acara kalian. Ini caranya seperti apa nih? Bisa DM langsung ke IG-nya PSM, itu UKM PSM Titik UBT. Jadi nggak perlu menyurat-nyurat lagi. Perlu. Kirain nggak perlu menyurat lagi. Perlu ya. pastinya. Suratnya ditujukan ke pembina. Ke Ketua. ketua umum boleh. Boleh, oh gitu. Pembinanya dari mana tadi? Pembinanya dari universitas, dari fakultas. Hukum. Pembina Hukum. kami ada dua, ada pembina sama wakil pembina. Oh gitu. Dari hukum dua-duanya. Nggak, Enggak. Satunya dari manajemen. dari ekonomi. Iya. Bisa ini juga, beliau bisa nyanyi juga. Oh bisa, beliau bisa nyanyi. Oh iya ya, gitu. Kirain kan yang kayak cuman, karena ada tuh kadang tuh nggak bisa main gitar tapi paham kunci-kuncinya gitu kan. Tapi beliau bisa nyanyi memang. Alhamdulillah bisa. Kayaknya nanti kita ngundang deh beliau ke sini lah ya. Boleh. Beliau tadi di acara budaya itu diundang dalam rangka apa nih?
dalam pastinya menyediakan lagu ya kan pastinya. ya Itu permintaan kalian membawakan tuh lagu-lagu apa aja misalnya? kebanyakan sih lagu-lagu daerah ya, salah satunya Bebilin bakal kami bawakan ke sana. Itu lagu khusus, itu lagu khas dari Kalimantan Utara ya? Iya. Ya, Bebilin. Iya. Iya. Terus Karena komunitas Tidung kan, jadi kebanyakan lagu-lagu dari Tidung. tapi kalian tuh berarti udah terpisah dari tari dong. Fokus ke Iya, nyanyi aja. Iya, betul. Benar. Oh bener, soalnya kemarin tuh kalau UKM seni campur ya tariannya, teaternya sama suaranya. Padahal tuh harusnya dipisahkan Iya. karena beda keahlian. Iya, betul Oh sekali. gitu. Tapi kalian jago nari? Enggak sih. Enggak. Next itu kan sudah ada tawaran mau ke acara di Komunitas Tidung. Komunitas Tidung. Next adalah acara apa lagi nih di kampus? Untuk acara dari PSM sendiri, kalau dari kampus itu kita bakal nampil wisuda sekitar bulan 11 November. ya November. Di bulan 7 kemarin kalian gak yang tampil? Nampil. Oh, gitu ya. Enak suara kalian kemarin tampil di bulan 7 itu. Keren. Kita masih ngebahas lagi teman Pro 2 tentang prestasi-prestasi tadi. Sudah di-highlight sama teman kita dari Theo, merupakan salah satu yang pernah menjadi anggota dari Kita Bahana Nusantara. kita Bahana Bahana Nusantara. Nusantara. Dan semoga nanti makin banyak kejutan-kejutan lagi yang buat kalian tuh speechless. Wah ternyata anak-anak Kaltara ini banyak yang berprestasi dalam dunia tarik suara. Namun sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama mereka, kita bakalan jeda terlebih dahulu. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk gol. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. satu Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh.
Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Tuaga iya duyaki bebilin ya duyaki iya duyaki bebilin ya duyaki inindang 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 iya duyaki bebilin ya duyaki iya duyaki bebilin ya duyaki. Tepuk tangan dulu buat teman-teman dari PSM dan teman berdua masih di Ghost to Campus with J dan juga PSM UBT. Keren banget. Itu lagunya apa nih? Lagu dari daerah Kalimantan Utara. Benar. Judulnya apa? Babilin. Bebilin. Bebilin artinya apa nih? Apa artinya? Nah. Bukan orang Tidung. Oh, maknanya deh. Gak ada itu juga maknanya. Bebilin itu kayak dari orang tua dulu kayak seserahan. Ya. Oh gitu. Ya teman-teman, tadi kita sudah ngebahas mulai dari backgroundnya teman-teman dari PSM dan juga kita sudah ngebahas masalah hobinya mereka, terus sudah perkenalan dengan pembinanya mereka, sudah kenalan dengan inti-inti UKM-nya mereka. Sekarang kita masuk nih di topik mengenai rekrutmen ketiga. Berarti kalian open rekrutmen ke berapa nih? Kalau dari Fikar yang keberapa? Angkatan keberapa di PSM? Saya angkatan kedua. 2. Kalau Ruli? 2. Kalau Theo? 3. Lah, berarti sekarang ketiga atau keempat nih? Kedua. Oh iya kedua. Mana betul nih? Kedua. Karena, sama bajunya. Sama bajunya. Oh, by the way, baju kalian biru tuh kenapa sih biru muda? Tandanya apa nih? Ini warna biru, bagi kami biru tuh melambangkan harmonisasi, seperti suara-suara yang berbeda menjadi satu. Iya. Oh gitu. Kalau hijaunya apa nih, Pikar? Saya kurang tahu sih. Aduh. Kalau Theo, hijaunya apa Theo? Sebenarnya ini bukan warna hijau ya, tapi ini lebih ke condong warna biru sebenarnya karena ada kesalahan teknik suatu pembuatan. Oh gitu. Apa juga maknanya di logo warna biru? Sama aja harmonisasi? Iya, sama. Iya, sama melambangkan harmonisasi juga. Oh gitu. Berarti sekarang udah rekrutmen ketiga udah open ya atau belum? Sudah peresmian malah. Buka pendaftarannya kapan? Atau sudah penutup pendaftaran? Sudah peresmian sudah selesai. Oh sudah selesai? Iya. Rangkaian rekrutmen sudah selesai semuanya? Iya sudah selesai. Ya baru mau ditanya mengenai pendaftarannya. Tahun depan pasti buka lagi. Ya. Buka lagi. Lamanya aku juga mau ikut nih belajar mau daftarin Indonesian Idol. Bintang radio. Lama bukanya. Jadi tahun depan rekrutmen keempat. Ya benar. Oke lah bah. Terus kita lanjut ke ini masalah sudah selesai nih di rekrutmen ketiga. Ada nggak kalian lihat tuh anak-anak yang ini kayaknya punya potensi nih dikasih daftar bintang radio atau diarahkan ke sana, ada nggak? Ada. Dan lumayan banyak gitu, yang memiliki potensi-potensi seperti itu. Gitu. Justru kemarin saat wawancara tuh malah bagus-bagus semua suara. Bagus semua suaranya pas wawancara. Nyanyi. Iya, wawancaranya diwajibkan untuk nyanyi. Terus kalau suaranya false nggak lolos. Enggak dong. Kami sebenarnya ngadain sesi wawancara dan mereka nyanyi itu supaya tahu mereka kemampuannya udah sampai mana biar bisa dibimbing. Dan juga itu bisa biar kita tahu jenis suaranya kira-kira suaranya ini alto, bass, sopran atau tenor gitu. Kayak ini ya, kayak Anang, Ahmad Dhani, Raisa gitu kan. Kalau aku sih yes. Tapi berapa rekrutmen ketiga anggotanya yang masuk? Ada sekitar 29 yang sudah
lolos dan resmi jadi Resmi, anggota. jadi anggota. Berarti yang pertama, yang kedua, yang ketiga ada penambahan nggak atau menurun nih anggotanya? Kuantitasnya ya? Kuantitas sebenarnya kalau dibilang dari kuantitas Nambah ya. Nambah ya. Nambah. Emang sebanyak itu tahu anak-anak yang anak UBT tuh yang suaranya tuh bagus-bagus. Iya, pada jago-jago. Kami Jago-jago. juga kaget. Kami yang wawancara mereka ya, malah shock Minder. "Nih, suaranya lebih bagus dari kami. Ya. Kayaknya harus diundang lagi deh kayaknya. Bener. Itu biasanya ada nggak sih karakter standar lagu yang harus dimainkan sama pesertanya biar bisa ya kayak mengikuti rekrutmen atau seperti apa? Ada. Kemarin tuh ada 3 lagu. Yang pertama tuh Indonesia Pusaka, yang kedua Ibu Pertiwi ya. Iya. Yang ketiga Rayon Pulau Kelapa. Ya benar. Rayon Pulau Kelapa. Tuh susah tau lagunya tuh. Iya. Itu mereka dibebaskan buat milih mereka nyaman yang mana. 3 ini salah satunya. Iya, salah satu aja. Kirain 3 ini semuanya harus dinyanyikan. Enggak dong. Sama ya. Iya, gitu. Terus kebanyakan yang best seller dari ketiga ini apa? Ibu Pertiwi. Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Oh ya Kak. Kalau Indonesia Pusaka bisa lah aku. Jadi kapan nih pendaftaran tahun depan? Fix? Ya. Fix tahun Bisa depan. bisa nggak intro sama teman-teman buat persiapan tahun depan apa aja harus dipersiapkan? Halo teman-teman. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk join di UKM PSM UBT, boleh join tahun depan. Kalian bisa nyiapin yang pertama kesiapan diri sih. Kalian harus siap dulu. Intinya jangan takut buat nyanyi. Yang kedua SAK, KTM atau bukti SS Siakat itu juga bisa. Terus tuh Surat kesehatan? Oh enggak. Lamar kerja ya? Sama biasanya bayar registrasi aja. Kalau tahun ini 25.000, cuman tahun depan nanti dilihat. Naik atau kurang nih? Nah itu. Oh, ya. Tapi semoga terus bertambah ya. Amin. Tapi aku pengen kepo deh. Ada nggak sih momen-momen unik kan kalau misalnya kita lihat peserta audisi di setiap ajang-ajang musik itu kan ada yang anomalinya kan. Ada nggak kira-kira anomali pada saat kalian rekrut teman-teman dari anggota baru PSM? Anggota baru ada kayaknya Bang. Yang kayak ini bener nggak sih dia bisa nyanyi? Ini nggak maksudnya kalau kata siapa ya? Aduh lupa lagi. Kalau kata siapa? Semua itu orang bisa bernyanyi, semua orang bisa nyanyi. Yeah. Baskara, semuanya orang bisa nyanyi, makanya cari suara lo. Nah, itu di anggota-anggotanya ada nggak anomali tuh yang kayak ini nggak bisa nyanyi deh, cuma maksain aja gitu. Sebenarnya ada nggak sih? Itu biasa aja, Ada nggak ya? apa-apa, jujur aja. Sebenarnya ada beberapa beberapa sih. Keterima golden ticket. Ya. Enggak keterima. Diterima karena kan tujuan UKM PSM sendiri kan untuk Biasa. melatih gitu. Oh, gitu. Tapi intinya bernapas saja lah ya. Iya, Bernapas, benar. mahasiswa aktif gitu kan. Bisa mengeluarkan suara itu. Bisa. Oh ya benar juga. Ada nggak introvert kira-kira? Banyak kayak introvert. Yang kayak kalau nyanyi tuh boleh nyanyi tapi nggak mau dilihatin orang. Banyak sih Bang. Itu biasanya yang barisan paling belakang. Oh bukannya kalau barisan paling belakang itu bassnya ya? Tergantung sih. Tergantung ya. Oh gitu. Oke, after recruitment sekarang apa lagi nih kegiatan daily activity dari PSM? Daily activity. Ada tentang ini juga nggak sih kayak fun gatheringnya atau enggak yang kayak acara-acara apa ya kalau di aduh lupa lagi yang kayak temu akrab sama senior gitu. Oh. Nggak ada ya. Kami nggak ada begitu. Ya. Capek nggak sih? Ya kan kalau kayak gitu kan mending kayak abis keterima anggotanya udah keterima kepilih udah pulang gitu kan. Ya enggak? Bener. Hari ini UKM gengsi banget nih. Gengsi banget. Jadi nggak ada kegiatan lagi habis rekrutmen. Kegiatan sebenarnya kami rencana bakal ada fun get juga, tapi itu bakal ngelihat waktu gitu loh, kayak fleksibel aja, bakal gitu. Kapan. Terus kami rencana bakal ngadain lomba menyanyi solo sekota Tarakan. Itu kapan tuh kira-kira? Masih di kepala? Iya. Antara bulan ini kalau enggak bulan depan. Kami juga masih nyusun. Oh masih nyusun. Tapi ini bakalan dijalankan nggak atau kayak kayaknya gak usah deh gitu. Pastinya bakal dijalankan. Dijalankan ya. Kami usahakan buat jalankan karena ada tuntutan kalau
anggaran dari Iya, kampus soalnya tuh nanti harus dikasih habis ya. kalau enggak nanti di Mubes tuh kalian dihajar tuh. Bener. Ya kan? Nanti apalagi dapat ketua umum apa namanya? Ketua presidium, ya enggak sih? Iya, ketua presidium. Ya kan ketua presidium nanti anggarannya mana nih gini gitu Iya, kan. Jadi bener. harus ada program-programnya Harus gitu. ada yang dijalani. Harus yang dijalanin. Apalagi secret kalian lantai 5. Enak banget tuh dilempar dari atas ke bawah. Auranya. Tapi kalau misalnya ini deh, Theo, kamu kan pengalamanmu ini maksudnya bukan membandingkan sama teman-teman yang lain ya. Iya. Pengalamanmu sampai ke nasional masuk ke grup tersebut itu kira-kira kamu melihat potensi adik-adik yang berada di PSM sekarang ini ada potensinya nggak untuk melanglang buana atau melebarkan sayapnya ke grup-grup besar seperti itu? Banyak banget gitu potensi-potensi mereka yang menurut saya tuh mereka bisa mengikuti audisi-audisi seperti itu dan bahkan mereka kemungkinan besar mereka bisa lolos gitu. Cuman tantangan dari mengikuti audisi tersebut itu pada pelafalan kayak do re mi fa sol la si do nya itu ada seperti not angka gitu. Oh, tuh tesnya ketat ya? Iya, itu tesnya ketat banget karena dari pihak sana pun ingin orang-orang yang profesional dan sudah tahu gitu. Iya. Dan itu kamu lihat di adik-adik PSM ada yang kira-kira? Ada. Itu siklus pendaftaran seperti apa nih, Tio? Kalau pendaftaran untuk kesananya, Kesananya, iya. ya, itu biasanya di setiap kabupaten dulu diadakan, disaring. ya disaring, lalu ke tingkat provinsi, lalu ke nasionalnya. Oh gitu, mantep banget nih berarti Tio di mengalahkan anak Kaltara waktu itu ya di zamannya ya. Iya. Dan tapi berarti setiap tahun di Kaltara ada yang mewakili. Iya, setiap tahun ada. Setiap tahun ada gitu. Oke, tadi kita mau bertanya lagi nih mengenai bakalan ada lomba solo Tarakan. Iya. Itu kira-kira apa aja persyaratannya untuk disiapkan? Siapa tahu pendengar Pro 2 nanti pengen ikut bernyanyi solo di PSM. Dari Fikar kali sebagai humas, sebagai infokom. Saya kurang tahu sih, ini lebih tahu. Oh, tetap ya bintang kita ya. Kalau untuk saat ini yang jelas untuk persyaratannya tuh paling muda umur 18 tahun sih, sampai sekitar 20-an. Nah, 20-an tuh berapa? 21 setengah, 22 5 bulan. Nah itu kami juga masih mau merancangkan dengan baik, jadi ditunggu aja nanti informasinya dari IG-nya UKM PSM. Oh gitu. Oh berarti masih dirapatkan lah Iya, ya. benar. Gitu. Intinya targetnya untuk bulan ini kalau ada bulan depan dan itu untuk masyarakat Tarakan. Benar. Gitu. Emang sih Tarakan tuh selain kota 1000 donat juga harus kota 1000 penyanyi. Benar. Tapi kalau misalnya PSM yang Kota Barin ada nggak kira-kira yang FOMO ikutan yang kayak FOMO ikutan karena masih famous nih UKM-nya? Kalau yang FOMO ikutan mungkin lebih tepatnya nih untuk pendaftar yang nggak sampai diresmikan kali ya, yang nggak lolos kali ya. Oh, ada? Mungkin dia udah daftar nih, cuman dia nggak berani, kayak cuman ikut-ikut daftar doang. Gitu. Ada nggak sudah ada formulirnya tapi nggak tampil nyanyi ada gitu juga ada. Ada, sudah daftar, sudah bayar bahkan, tapi pas wawancara nggak datang. Minder kali dengan mengundurkan diri deh. Mengundurkan diri gitu ya. Gitu. Tapi sejauh ini deh pengalaman yang paling gongnya menurut kalian di PSM itu apa sih, suka dan senangnya? Mungkin dari Theo dulu. Kalau pengalamannya sih tentu pada saat perform ya, apalagi di acara besar seperti wisuda, itu apalagi kami biasanya tuh dikasih tahu, kadang ada mendadaknya karena ada lagu-lagu baru yang dikasih tahu gitu, di request dari mereka. Kadang kami yang paling gong itu kami bisa dan mampu menyanyikan lagu itu gitu. Benar. Kami bisa mengharmonisasikan lagu-lagu itu. Padahal kalau dilihat lagunya lumayan susah, tapi karena kami punya usaha buat bisa nyanyi lagu itu. Kesel nggak waktu kejadian seperti itu? Kesel banget sih. Pasti kesel banget sih. Iya lagi belum nggak ada persiapan sih, nambahin lagu ya kan? Iya sih. Biasanya lagu-lagu apa sih yang di request orang-orang tuh? Biasanya itu seperti lagu-lagu Inggris, lalu lagu-lagu daerah. Biasanya Enggak di mix. Biasanya satu-satu. Iya. Gitu. Dan bisa kalian nyanyikan? Bisa. Alhamdulillah bisa. Yang paling pernah kalian ingat tuh kayak waduh susah banget nih lagu di request gitu. Terus tapi bisa lagu, kira-kira ingat gak lagunya siapa? Ini kalau yang emang tingkat tinggi ya, Fly Me to the Moon itu nadanya tinggi banget. Kami juga sampai nyanyi
Kita suara mau hampir putus ya. itu kan biasanya kalau kalian tampil tuh berarti mic-nya satu-satu dong kalian pegang atau enggak. Ini dukanya juga. Ya, dukanya apa? Dukanya tuh mic-nya sedikit. Iya, mic-nya sedikit. Sedangkan harusnya ya suara itu kan kedengar ya masing-masing Iya, orang. betul. Cuman karena mic-nya yang dikit kadang suara nggak kedengar. Kadang satu barisan cuma satu mic doang gitu. Sampein ke nanti para klien kalian kalau minta mic-nya di ini. Coba sampein. Buat teman-teman semuanya yang pengen guna PSM mic-nya tolong mic-nya ditambah. Ya, bener. ya lagi kan soalnya kalau misal kalian paduan suara tuh kadang tuh mic-nya cuma 3. Iya. Sedangkan anggota kalian tuh di belakang banyak gitu kan. Itu nyampe enggak Itu kadang suara nggak kedengaran juga sih. Iya kan. Karena kan di paduan suara itu ada 4 jenis suara ya. Kadang yang nyonjol tuh kadang sopran doang atau cuman tenor gitu. Emang maksimalnya berapa mic sebenarnya satu orang atau sesuai sih misalnya kalau misalnya acara-acara besar gitu seharusnya mic-nya minimal 4. Iya, 4. Berarti sejauh ini kalau misalnya nyanyi berarti emang yang mohon maaf nih, yang diperbanyak itu anggota ceweknya kah atau anggota cowoknya kah untuk membantu biar menopang suaranya itu seperti apa? Kalau untuk di paduan suara itu sebenarnya ada tupoksinya masing-masing. Karena sopran itu suaranya lebih terang, jadi dia harus lumayan banyak ceweknya. Dan juga alto itu suaranya lebih gelap, dia menyimbangi sopran. Lalu berikutnya tenor suara laki-laki yang tinggi. Biasanya itu cuma beberapa karena suaranya juga lumayan menonjol ya kalau untuk laki-laki. Dan bass itu harus banyak gitu karena suaranya lumayan berat gitu. Kalau Theo begininya apa? Kalau paduan suara? Tenor. Kalau ini? Tenor. Saya bass. Bass. Oh, ini berarti tenor, ini bass. Iya. Tapi bisa nih dipindahkan misalnya kalau kekurangan dari posisi ini bisa dipindahkan. Bisa. Fleksibel aja sih. Fleksibel aja. Oh, gitu ya. Berarti memang kalian berbakat sekali ya. Gitu. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dan sekarang kan bentar lagi bulan 12 Bebas, sudah ada persiapan nggak kira-kira untuk sebelum menutup pergantian ketum pastinya kan? Kira-kira di antara kalian ada nggak yang pengen jadi ketum? Lah tiba-tiba nanti jadi ketum ya kan? Tidak ada. Tidak ada. Oke deh, sebelum kita menutup acara kita, ada pesan dan kesan buat teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi nonton Ghost to Campus bersama kalian? Untuk teman-teman semua yang menyukai bidang tarik suara, jangan lupa join ke UKM PSM Suara karena UKM PSM Suara paduan suara sendiri menjamin untuk kita berlatih bersama, menggali potensi bersama untuk mengasah suara kalian di bidang seni musik tarik suara. Oke, kalau dari Ruli? Dan jangan takut ya sama UKM kami enjoy banget kok. Iya. Nggak bakal marah-marah gitu, nggak ada. Kita malamnya ya. Kita sama-sama senang-senang. Emang UKM lain ke mana? Emang UKM lain ke mana? Maksudnya nggak tahu. Nah, kalau Zulfikar? Iya, buat kalian yang hobi nyanyi, punya suara bagus, mungkin bisa join di UKM PSM di tahun depan. Bahkan kalau kalian nggak bisa nyanyi, ayo kami tuntun buat bisa nyanyi. Langsung diajarin sama ahlinya teman Pro 2. Ya, benar. Dan kalau kalian join UKM PSM, kalian dijamin gak bakal lapar. Bener banget. Banyak konsumsinya. Karena tiap latihan pasti ada konsumsinya. Kami akan memprioritaskan perut kalian kenyang. Lo ada donaturnya? Biasa dari kampus, kadang dari kami juga. Iya. Oh, kaya ya anak UKM PSM ini ya. Aku waktu ikut UKM gitu sampai kelaparan, ada yang kena tipes temanku. Beneran. Karena acaranya dari pagi sampai subuh. Enggak ada konsumsi, tipes dia. Ada enggak tipes di anak-anak UKM PSM? Enggak ada. Yang ada kenyang. Alhamdulillah. Thank you banget ya sudah datang ke menemani kita di Ghost to Campus hari ini teman-teman. Dan teman-teman itu tadi pesan dan kesan dari teman-teman kita PSM UBT. Thank you banget sudah dengerin kita di YouTube kita di Tarakan Official dan juga yang dengarkan di aplikasi RRI Digital. Semoga after this kamu bakalan menemukan bakat kamu di dunia tarik suara pastinya. Dan teman-teman Jay yang bertugas dan kru mengucapkan thank you banget. Sampai ketemu lagi di Ghost to Campus berikutnya. Bye-bye. Teman Pro 2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro 2 Ghost to Campus.